Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adi Lutfi Fadilah dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Institut PTIG Jakarta. Nah, di sini saya ingin mengajak dan menemani teman-teman sekalian untuk mendalami lebih jauh lagi, mengetahui lebih jauh lagi tentang Al-Quran. Apa sih pembahasan kita di video kali ini? Yuk, ikutin terus ke bahasannya. Teman-teman pasti tahu kan bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu di tengah-tengah bangsa Arab, yang mana bangsa Arab merupakan bangsa yang paling mendominasi di wilayah Jazirah Arab. Nah, sekarang kita tahu bahwa bahasa mereka itu adalah bahasa Arab. Kalau nggak Amiyah, ya Fusha. Nah, sebenarnya bahasa mereka itu merupakan bahasa Quraisy. Dan juga bangsa Arab itu sebenarnya hampir sama seperti Indonesia, yaitu memiliki berbagai macam bahasa daerah, atau setiap kabilahnya itu berbeda-beda bahasanya. Lantas kenapa bahasa Quraisy yang dijadikan sebagai bahasa induk mereka? Itu karena kaum Quraisy merupakan kaum yang unggul dalam berbahasa. Kenapa? Karena mereka merupakan orang-orang yang menjaga Baitullah, yang menjaga jamaah haji, dan yang menjaga kemakmuran Masjidil Haram. Dan juga mereka merupakan kaum yang unggul dalam bidang perdagangan. Alasan inilah yang membuat kaum mereka unggul dalam berbahasa, dan juga membuat bahasa mereka sebagai bahasa induknya orang-orang Arab. Kemudian jadi wajar saja jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Quraisy untuk Rasul yang Quraisy pula. Tujuannya apa? Untuk mempersatukan bangsa Arab dan untuk mewujudkan kemujizatannya Al-Quran. Nah, dari pernyataan ini akan timbul sebuah pertanyaan bahwa bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu hanya dengan satu bahasa saja? Apakah kaum-kaum yang lain atau kabilah-kabilah yang lain akan paham? Nah, disinilah pembahasan utama kita pada video kali ini, yaitu ada hadis yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu dengan 7 macam huruf. Nah, apa sih yang dimaksud dengan 7 macam huruf itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqra'ani Jibrilu ala harfin faraja'tuhu falam azal wastaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahrufin." Jibril membacakan Al-Quran kepadaku dengan satu bahasa. Kemudian aku memintanya berulang kali untuk menambahnya. Kemudian dia pun menambahnya kepadaku sebanyak 7 huruf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, inilah pembahasan utama kita di video kali ini. Kita akan membahas mengenai apa makna dari 7 huruf itu. Ada berbagai macam perbedaan di antara pendapat-pendapat mengenai makna 7 huruf itu. Maka dari itu, saya akan mengambil 3 pendapat yang paling mendekati dengan kebenaran mengenai makna 7 huruf itu. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf itu merupakan 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab yang ada mengenai satu makna. Dengan pengertian bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu tidak dengan satu bahasa saja, melainkan dengan 7 macam bahasa. Tujuannya apa? Untuk mempermudah masyarakat pada saat itu dalam membacanya. Nah, lantas bagaimana lantas apa saja sih bahasa-bahasa Arab yang dijadikan sebagai bahasa Al-Quran? Nah, di sini juga para ulama berbeda pendapat mengenai bahasa-bahasa tersebut. Ada yang mengatakan bahwa bahasa tersebut adalah bahasa Quraisy, bahasa Huzail, bahasa Sakif, bahasa Hawazin, bahasa Tamim, bahasa Kinanah, dan bahasa Yaman. Namun ada juga yang berpendapat, Abu Hatim As-Sijistani berpendapat bahwa bahasa-bahasa tersebut adalah bahasa Quraisy, bahasa Huzail, bahasa Tamim, bahasa Azad, bahasa Rabi'ah, bahasa Hawazin, dan bahasa Sa'ad bin Abi Bakar. Nah, pendapat ini didasari oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam At-Tirmizi.
Di dalamnya dikisahkan bahwa Umar bin Khattab pernah mendengar Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan di dalam salatnya. Kemudian Umar pun terkejut mendengar bacaan tersebut. Karena apa? Karena bacaan yang dibaca oleh Hisham itu berbeda dengan apa yang dia terima dari Rasulullah SAW. Kemudian Umar mendatangi Hisham dan membawanya menemui Rasulullah. Ketika telah bertemu dengan Rasulullah, Umar pun berkata, "Ya Rasulullah, aku telah mendengar Hisham membaca surah Al-Furqan dengan bacaan yang berbeda dari apa yang kau ajarkan kepadaku." Rasulullah berkata, "Ya Hisham, bacalah surah tadi sebagaimana engkau baca tadi." Hisham pun membacanya dan Rasulullah berkata, "Begitulah Al-Quran itu diturunkan." Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Umar, bacalah surah Al-Furqan dengan bacaan yang kau ketahui dariku." Umar pun membacanya dan Rasulullah berkata, "Begitulah Al-Quran itu diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 macam huruf. Maka bacalah dengan bacaan yang menurutmu mudah diantaranya." Jadi yang dimaksud dengan 7 huruf itu merupakan 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab yang ada, yang mana Al-Quran itu diturunkan. Nah, maksud dari pendapat ini adalah bahwa Al-Quran itu diturunkan secara keseluruhan terdiri dari 7 macam bahasa, yang mana bahasa-bahasa tersebut tersebar di setiap suratnya. Pendapat ini pun dijelaskan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya yaitu Al-Itqan jilid 1 halaman 47. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud bukanlah satu kata dibaca dengan 7 macam bahasa, melainkan 7 macam bahasa yang tersebar di setiap Al-Quran, di setiap surat-suratnya. Yaitu sebagian besarnya adalah bahasa Quraisy dan sebagiannya lagi adalah 6 bahasa tersebut. Setelah kita mendengar pendapat ke-1 dan kedua mengenai Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, maknanya adalah 7 macam bahasa yang ada di Arab pada saat itu. Nah, dari sini akan timbul sebuah pertanyaan, bagaimana kita bisa jumpai di dalam Al-Quran satu huruf yang dibaca dengan lafaz yang berbeda mengenai satu makna. Untuk mengantisipasi pertanyaan ini, Imam At-Tabari telah mengedepankan suatu jawaban, yaitu kami tidak mendakwakan hal itu ada pada saat ini. Nah, setelah mendengar jawaban ini akan muncul lagi sebuah pertanyaan, yaitu mengapa pula huruf-huruf tersebut tidak ada pada saat ini? Imam At-Tabari telah memiliki sebuah jawaban lagi, yaitu setiap umat Islam diperintahkan untuk menghafalkan Al-Quran dan diberi kebebasan dalam memilih bacaan dan hafalan dari salah satu 7 macam bahasa atau 7 huruf itu yang sesuai dengan keinginannya sebagaimana yang telah diperintahkan. Namun pada masa Utsman bin Affan, keadaan menuntut agar bacaan Al-Quran dibuat atau ditetapkan dengan satu bahasa saja, dikarenakan akan terjadinya sebuah fitnah. Nah, pada saat itu pun seluruh umat Islam menyetujui pendapat tersebut. Jadi ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf merupakan 7 bentuk atau 7 segi kandungan ayat, yang mana 7 segi itu terdiri dari yang pertama ayat-ayat yang berisi tentang perintah atau amar, ayat-ayat yang berisi tentang larangan atau nahyu, ayat-ayat yang berisi tentang ancaman atau wa'du. Ada juga ayat yang berisi tentang haram dan halal. Ada juga ayat-ayat yang berisi tentang ayat muhkam, yaitu ayat yang maksudnya telah diketahui dengan jelas. Dan juga ada ayat mutasyabih dan ayat amsal, yang mana ayat-ayat itu maksudnya tidak diketahui dengan jelas, butuh keahlian khusus untuk menafsirkannya. Bahkan ada juga ayat-ayat yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu maknanya. Nah, kesimpulannya bahwa dari ketiga pendapat tersebut ada satu pendapat yang diyakini sebagai pendapat yang terkuat, yaitu pendapat yang pertama. Nah, hal ini pun telah dijelaskan oleh Syekh Mana Al-Qatan dalam kitabnya, yaitu Mabahith fi Ulumil Quran, yang mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Kemudian
hikmah apa saja yang bisa kita ambil dari mempelajari Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Yang pertama, untuk mempermudah kita dalam membaca Al-Quran, karena setiap kabilah atau kaum itu berbeda-beda dialeknya. Kemudian menunjukkan kemukjizatan Al-Quran untuk naluri kebahasanya orang Arab. Yang ketiga, kemukjizatan Al-Quran dalam aspek makna dan hukum-hukumnya. Cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan kesan dan ilmu baru ya setelah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan baik dalam segi penyampaian ataupun hal-hal yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita dalam proses menuntut ilmu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dengan 7 macam huruf. Nah, sudah berapa menit? 2 menit. Nah, dan hukum-hukumnya cukup di sini. Stop. Cukup sekian. Waktu 7 macam bahasa atau 7 huruf. Belum dong. Kan jujur. Pulang dan main. Karena kamu maka bacalah sesungguhnya. Begitulah Al-Quran itu diturunkan.